Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu bilangan biner, yaitu bilangan berbasis 2. Jadi ada 4 bilangan, bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sebelum itu Bapak review kembali apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10. Kenapa dibilang berbasis 10? Karena bilangan ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada berapa? 0, 1, 2. Kalau gitu kita hitung jari-jari. Dari jari, kita mulai jari yang pertama itu angka 0. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, 10. Tepat angka 9 itu berada di 10. Jadi kalau kita hitung dari 0 sampai 9 itu ada jumlahnya ada 10. Ya. Kenapa Bapak ulangi lagi kenapa dibilang berbasis 10? Karena dimulai angka dari angka 0 sampai 9. Hitung jari-jari. 0 sampai 9 itu pasti jari kita menunjukkan 10. Itu kenapa dibilang berbasis 10. Begitu juga untuk bilangan minusnya. Itu nanti ada minus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Contoh ini, seperti yang kemarin materi yang sudah Bapak sampaikan. Anak Bapak kan ada tugas mencari bilangan kenapa 1057 dikatakan 1057. Karena, alasan apa? Ini contoh Bapak ulangi lagi. Ini ada angka 325 bilangan desimal. Tahu bilangan desimal dari mana? Nah, kita lihat di sini, di bawahnya ada angka 10. Nih. Berarti otomatis itu bilangan desimal. Caranya bagaimana? Kita seperti awal, kita ambil 5 yang paling belakang. 5 yang paling belakang. 5 itu kita kali dengan 10. Karena apa? Karena ini bilangan desimal berbasis 10. 5 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 10 pangkat 0, 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Terus lanjut ke 2. 2 dikali 10 pangkat 1. Jadi makin naik. Tadi 10 pangkat 0, sekarang 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. 2 dikali 10 pangkat 1 adalah sama dengan 2 kali 10. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya 3. 3 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 3 kali 100 ya 300. 300 ya. Jadi kalau kita tambahkan 300 tambah 20 tambah 5 sama dengan 325. Itulah kenapa dibilang 325 bilangan desimal itu dikatakan 325. Lanjut. Bagaimana dengan contoh bilangan koma? Nah, ini kan contohnya bilangan koma. 0,61 bilangan desimal. Kenapa dibilang 0,61? Nah, jawabannya dari sini. 0 dikali 10 pangkat 0. Ya. Karena ini ada koma-komanya, berarti ini ada nanti bilangan negatif. Setiap yang di belakang komanya berarti otomatis menjadi bilangan negatif. Artinya pakai minus.
0 dikali 10 pangkat 0. Bedanya ini dia harus di depan. Kalau yang tadi mulai dari belakang, kali ini dari depan. 0 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0, 0 kali 1 ya hasilnya 0. 6 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1. 6 dikali 0,1 sama dengan 0,6. Ya, 0,6. Ditambah 1 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01. Dikali 1 berarti ya tetap juga 0,01. Sekarang kita tambahkan. Ya, kita tambahkan hasilnya. Jadi mulai dari 0, 0,6 ya. Terus 0,01 ya. 0,01. Jadi nanti kalau Bapak ulangi lagi, ini Bapak bersihkan layarnya lagi. Ya. Jadi di sini ada 0, ada, oke, tadi udah dihapus ya. Sekarang kita ulang lagi. Ada 0,01, ada 0,6 dan ada 0. Berarti 0,661. Maaf ya kalau layarnya agak kurang bagus karena HP Bapak yang juga layarnya tidak begitu besar. Nah, jadi itu tadi penjelasannya. Sekarang kita masuk ke bilangan biner. Bilangan biner ini adalah bilangan berbasis 2. Kenapa dibilang berbasis 2? Karena hanya mengenal angka 0 dan 1. 0 dan 1. Berarti 0, 1. Kalau kita hitung dengan jari kita, mulai dari angka 0, 1. Berarti ada 2. Pas ya. Dia tidak mengenal angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Hanya ada 0 dan 1. Ini adalah konsep utama dalam komputer. Dalam kelistrikan juga sama. 0 simbolnya mati, 1 simbolnya hidup. Ya. 0, kalau kita ini 0 simbolnya sama dengan mati, 1 sama dengan hidup. Ya. Jadi bilangan biner ini basis dalam pembuatan komputer. Oke. Contoh. Misalnya kita ada angka 4. 4 ya. Jadi kita ada angka 4. 4 ini bilangan desimal misalnya. Berbasis 10. Kita pengen tahu berapa bilangan desimal, maksud Bapak bilangan biner untuk angka 4 ini. Ya, sama dengan berapa nih? Hasilnya caranya seperti ini. Caranya kita harus membagi dia menjadi 2. Nah, jadi misalnya ada angka 4, itu berapa itu bilangan binernya? Caranya kita buatkan gini, 4 kita bagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? Ya, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Apakah 4 dibagi 2 ini ada sisa baginya? Ada sisa bagi? Tidak ada kan? Tetap dia tidak ada sisa bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa baginya tak ada, berarti 0. Lanjut. Yang tadi hasilnya 2, kita bagi lagi dengan 2. 2 bagi 2, berapa hasilnya? 1. Oke, kita tulis 1. Apakah ada sisa baginya? Tidak ada, berarti tulisnya sini 0. Sekarang ini hasilnya udah 1 di bawah. Apakah mungkin dibagi 2 lagi? Tidak mungkin, karena baginya lebih kecil. Jadi, ini sudah selesai. Berarti 4 itu bilangan binernya adalah, bacanya ini dari bawah. Berarti
4 itu bilangan binernya adalah 1, 0, 0. Ya, berbasis 2. Ya, jadi 4 bilangan desimal itu hasilnya sama dengan 1002 bilangan biner. Jangan dibilang 100 ya, karena bukan 100, tapi 100 berbasis biner atau berbasis 2. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh selanjutnya. Boleh Bapak bagikan lagi. Misalnya kita angka berapa ya? Angka 5 misalnya. Angka 5. Maaf. Angka 5. 5 berbasis 10 sama dengan titik. 2. Nah, berapa hasilnya? Misalnya angka 5 nih. Sama caranya, 5 ini kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 sama dengan 4, tapi sisa 1, ya kan? Maaf. 2. Hasilnya 5 bagi 2 sama dengan 2, tapi sisanya 1. Terus kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. Apakah ada sisa? Tidak. Berarti 0. Apakah ini masih bisa dibagi angka 1? Tidak bisa. Berarti sudah selesai. Berarti bacanya tetap dari bawah 101 ya, 101. Artinya apa? 5 berbasis bilangan desimal sama dengan titik 101 bilangan biner. Ya, bukan 101 tapi 101. Nah, ini contoh kedua. Untuk lebih mantap lagi anak Bapak, kita kasih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Bagaimana pula Pak? Misalnya saya mau angka 13 misalnya. 13 bilangan desimal sama dengan titik berbasis 2. Nah, berapa nih? Nah, tentu kan kita bingung nih. Udah tinggi bilangannya ini dah. Kita coba jawab. Sebetulnya sama, caranya sama aja, tetap. Ya, misalnya 13 misalnya. 13 dibagi 2. 13 bagi 2 sama dengan berapa? 2 dikali 6 sama dengan 12. Berarti 2 sini ya, berarti 6 ya. Nah, yang mendekati 13 itu 6. Berarti kan karena ada sisa, berarti sisanya 1 di sini. Paham nih? Nah, 13 bagi 2 sama dengan 6, sisa 1. Nah, terus karena ini masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah ada sisa? 0. Tak ada sisa ya. Terus kita bagi lagi. 2 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, tapi ada sisa 1. Berarti 13 itu adalah 1101. Ya, 1101. Jadi 13 bilangan desimal itu sama dengan 1101 ya, berbasis bilangan biner. Ada paham? Nanti disilakan dicoba sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalnya saya pengen tahu bahwa 1101 itu adalah 13? Oke, kita balikkan aja. Sekarang nih ada 1101 ya, 1101. Jadi 1101 ini kita anggap tidak tahu ini 13. Ini kan sudah ada hasilnya ya 13. Caranya bagaimana? Untuk bilangan biner ke bilangan desimal, caranya mudah. Misalnya di sini ada
1101 ya. 1 yang di awal ini harus dikali dengan 2 kali 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0. Harus dikali dengan 2 pangkat 0. Lanjut. 0 ini nanti harus dikali 2 pangkat 1. 1 yang ini dikali 2 pangkat 2. 1 yang terakhir dikali 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah berapa 2 pangkat 1? 2 pangkat 1 sama 2. Tapi karena dikali 0 hasilnya 0. 2. Terus yang ketiga. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Yang terakhir. 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Sekarang anak bapak tinggal tambahkan aja nih. 1 ditambah 0, ditambah 4, ditambah 8, hasilnya adalah 13. Makanya 1101 berbasis biner adalah 13 bilangan desimal. Nah, itu untuk materi ini. Anak bapak silakan dieksplorasi. Bagi ada anak-anak bapak yang mau bertanya, silakan fotokan, anak bapak tulis dulu di kertas putih. Misalnya anak bapak mencoba bilangan misalnya 202 bilangan desimal ke biner. Terus anak bapak pengen bapak cek hasilnya ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan difoto dan beri di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang bapak mohon maaf. Semua ilmu itu dari Allah, kita hanya belajar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.